Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak Mahrus selaku dosen dan juga pembimbing kami, dan tidak lupa kepada teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas mengenai memahami hadis secara tematis ya, yang berisi bab hadis melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hadis ru'yatul hilal. Buku yang dijadikan sebagai dasar dalam mempresentasikan bab ini adalah buku Cara Benar Memahami Hadis karya dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Begitu teman-teman. Semuanya sudah saya rangkum mengenai bab ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai ru'yatul Rasulillah dan juga ru'yatul hilal, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami kedua kasus tersebut, yakni hadis melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hadis ru'yatul hilal ya. Cara Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub menafsirkan hadis ini antara lain, pertama adalah mengumpulkan seluruh riwayat hadis. Yang kedua adalah menyeleksi hadis tersebut. Yang ketiga adalah mengambil riwayat yang lebih sahih. Dan yang keempat adalah mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas. Yang pertama, mengumpulkan seluruh riwayat hadis, ini maksudnya adalah bukan hanya mengumpulkan saja, namun mengumpulkan seluruh hadis yang dirasa kuat. Karena nanti berfungsi sebagai tabyin atau mubayyin dalam penjelasan hadis. Yang kedua adalah menyeleksi hadis tersebut. Tujuan ini apa? Nanti kalau semisal ada yang perlu ditarjih, maka nanti akan ketemu hadis mana yang tarjihnya lebih kuat. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah mengambil riwayat yang lebih sahih. Ketika ada sebuah riwayat yang dinyatakan sama, namun ada sebuah riwayat yang dinyatakan sama, kemudian isinya berbeda, maka nanti cara kita untuk memahami hadis tersebut adalah mengambil riwayat yang lebih sahih. Dan yang keempat adalah mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas. Karena nanti ada dua kategori hadis, ada yang petunjuk maknanya masih global dan ada yang petunjuk maknanya yang jelas. Begitu teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai hadis melihat Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Yang artinya bagaimana? Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar-benar melihatku karena setan tidak bisa menyerupaiku. La yatamatsalu bi. Setan itu tidak bisa menyerupaiku. Maksudnya adalah menyerupai Nabi. Kemudian riwayat yang kedua adalah man ra'ani fil manam faqad ra'ani al-haqqo. Siapapun yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihat yang sebenarnya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dengan redaksi yang berbeda tentunya. Yang ketiga adalah man ra'ani fil manami fasirani fil yaqadah. Siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia telah melihatku saat terjaga. Jadi kebanyakan hadis mengenai ru'yatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Nah, dengan ini menjadi jelas bahwa memang hadis ini dalam segi rawinya, dalam segi ketersambungan sanadnya tidak perlu diragukan lagi. Karena memang hadis ini adalah hadis sahih. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Hadis ini juga ada di dalam kitab Nurud Dolam pada bab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu teman-teman. Dalam hadis tersebut ada yang riwayatnya bermasalah dan tidak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya riwayatnya bermasalah itu bukan dari segi sanadnya. Kalau dalam segi sanadnya tidak ada yang bermasalah itu sudah, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihain. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah terhadap matannya. Lebih tepatnya adalah makna dari matan itu sendiri. Nah, sebelum berlanjut terhadap penjelasan itu, setidaknya kita harus memahami lagi mengenai aspek riwayat yang bermasalah. Jadi nanti riwayat yang bermasalah terdapat dua aspek.
Yang pertama adalah aspek rawi dan yang kedua adalah aspek matan. Untuk aspek rawi dalam hadis tersebut tidak ada masalah karena diriwayatkan dalam Sahihain. Kita tahu bahwa kalau semisal ada di dalam kitab Sahihain itu tidak perlu kita ragukan lagi kebenarannya. Kemudian sedangkan aspek matanya ada beberapa masalah. Riwayat hadis yang menyatakan sungguh ia telah melihatku dalam keadaan terjaga. Nah, itu menunjukkan kejanggalan. Kejanggalan itu dari mana? Dari sisi makna keadaan terjaga. Keadaan terjaga ini kan pertama kali difahami secara lafadz. Kalau keadaan terjaga berarti dia itu sedang melaksanakan kehidupan, maksudnya tidak tidur dan juga tidak pingsan, begitu. Pertanyaan baru muncul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Nah, bagaimana mungkin orang yang hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Nabi dalam keadaan terjaga, padahal Nabi itu sudah meninggal pada tahun lalu-lalu. Nah, ini yang menunjukkan kejanggalan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Maka nanti ada beberapa penyelesaian. Yang pertama adalah dengan menggunakan paradigma tabyin. Maksudnya adalah dijelaskan oleh hadis lain. Dalam riwayat tersebut ada riwayatnya yang sudah jelas dan ada yang tidak. Oleh karena itu riwayat yang jelas inilah yang menafsirkan riwayat yang bermasalah. Contoh, riwayat yang jelas, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kalau yang bermasalah, man ra'ani fil manami fasirani fil yaqadah. Maka penyelesaiannya adalah riwayat yang bermasalah harus dilarikan kepada riwayat yang jelas. Maksudnya begini teman-teman. Kata-kata man ra'ani fil manam itu mesti merujuknya adalah terhadap tidur. Kemudian kok ada fasironi fil yaqadah, maka nanti ini adalah makna majas. Makna majas bagaimana? Berarti yang dimaksud dengan yaqadah itu bukan yaqadah dalam keadaan lahiriah, namun secara maknawiyah. Menunjukkan bahwa memang yang ditemui oleh seseorang pada waktu mimpi itu merupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dimaksud dengan yaqadah. Dan juga inilah yang dimaksud dengan penyelesaiannya adalah riwayat yang bermasalah harus dilarikan kepada riwayat yang jelas. Jadi begitu teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai hadis ru'yatul hilal ya. Macam-macam hadis ru'yatul hilal. Jadi yang pertama adalah diriwayatkan dengan bentuk perintah. Yang kedua adalah diriwayatkan dengan bentuk hasr atau pembatasan. Yang ketiga adalah diriwayatkan dalam bentuk khobar. Jadi hadis ru'yatul hilal itu banyak sekali macamnya. Ada yang diriwayatkan dalam bentuk perintah yang nanti akan melahirkan al-amru lil wujub dan juga al-amru lis sunnah dan sebagainya. Kemudian ada yang diriwayatkan dalam bentuk hasr. Nanti ini akan terbahas mengenai mafhum mukhalafah karena salah satu dari mukhalafah adalah hasr. Kemudian yang ketiga adalah diriwayatkan dalam bentuk khobar atau berita. Lanjut ya teman-teman. Hadis ru'yatul hilal yang diriwayatkan dalam bentuk perintah itu adalah sumu. Kata-kata sumu ini merupakan perintah. Oleh karena itu ini diriwayatkan dalam bentuk perintah namanya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum fa akmilu syu'bana 30. Yang artinya begini teman-teman. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika penglihatan kalian tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Yang kedua adalah bentuk hasr atau pembatasan. Hadisnya adalah la tasumu hatta tarawul hilala wa la taftiru hatta tarawhu fa in ghamma 'alaikum faqdiruhu. Kata-kata hasr itu terdapat pada kata-kata hatta karena hatta itu menunjukkan hasr, pembatasan. La tasumu hatta tarawu al-hilal. Janganlah berpuasa hingga kalian melihat hilal. Janganlah berbuka hingga kalian melihat hilal. Jika kalian tertutupi, maka tentukanlah bulan itu. Itu faqdiruhu.
Kemudian ada yang diriwayatkan dalam bentuk berita. Hadisnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min syu'bana ma la yatahaffadhu min ghairihi. Thumma yasumu li ru'yatihi Ramadan fa in ghamma alaihi adda 30 yawman summa soma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memantau bulan Sya'ban tidak seperti memantau bulan yang lainnya. Kemudian beliau berpuasa karena melihat hilal Ramadan. Jika penglihatan beliau tertutupi, maka beliau menghitung Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maksud dari berita adalah bahwa ini diceritakan oleh sahabat lain yang didasarkan terhadap perilaku Nabi, bahwa dulu itu perilaku Nabi dalam memahami bulan itu berbeda dengan bulan yang lainnya, terutama dalam masalah Ramadan. Jadi begitu. Lanjut teman-teman. Hadis-hadis itu semuanya dihukumi sebagai muhkam. Maksud dari muhkam adalah pasti, makbul dan juga makbul bih. Hadis itu semuanya diamalkan. Tak ada satupun yang mansuh. Kalau semisal ada yang mansuh, maka nanti ru'yatul hilal itu akan menjadi permasalahan. Tapi karena memang tidak ada yang mansuh, maka tidak jadi ada permasalahan dalam hal kemuhkamannya. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa hadis itu memang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, selain itu dalam hadis tersebut juga terdapat mubayyin. Hadis tersebut menjadi penjelas akan hadis lain. Kemudian ada juga yang mujmal, yang makna hadisnya itu masih bersifat global, masih bisa di paradigma yang lain. Gitu teman-teman. Contoh dari redaksi yang mujmal itu bagaimana? Redaksi yang mujmal dalam hadis tersebut adalah pada lafaz faqduru. La tasumu hatta tarawul hilala wa la taftiru hatta tarawhu fa in ghamma alaikum faqduruhu. Kata-kata fakturuhu, maka kira-kirakanlah, maka tentukanlah, itu menjadi tidak jelas. Karena oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dijelaskan mengenai lafaz fakturu. Oleh karena itu maka maknanya menjadi tidak jelas. Nah, untuk memahami ketidakjelasan itu atau untuk mencoba memahami ketidakjelasan itu, maka nanti silahkan baca ini. Untuk mengetahui batasannya maka dibutuhkanlah mubayyin. Nah, yang pertama adalah mubayyin. Kita harus mencari hadis-hadis lain yang bisa menguatkan hadis tersebut. Contohnya begini. Hadis mujmalnya kan la tasumu hatta tarawul hilala wa la taftiru hatta tarawhu fa in ghamma alaikum faqduruhu. Maka nanti kita akan mencoba menggali hadis lafaz faqduruhu itu dengan pemahaman hadis yang lain yang maknanya itu muhkam. Yang maknanya itu jelas, sorry. Contoh yang sorry adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilu syu'bana salasina. Berarti lafaz faqduruhu itu mempunyai makna yang sama dengan fa akmilu. Mempunyai makna yang sama dengan kata-kata fa akmilu syu'bana salasin. Berarti yang dimaksud dengan mengkira-kirakan itu disuruh menyempurnakan 30 Sya'ban. Nah, jadi begitu teman-teman. Caranya adalah dengan menggunakan mubayyin, menggunakan penjelas hadis lain. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau semisal ada yang salah, kami mohon maaf. Itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai hadis ru'yatul hilal dan juga ru'yatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bagaimana? Siapapun yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, maka mimpinya itu adalah nyata. Maksud dari nyata itu bukanlah kenyataan yang dalam arti kita itu terjaga dalam keadaan jasmani, tapi maksud dari terjaga adalah bahwa memang benar-benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang pada saat itu. Kemudian untuk hadis ru'yatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada yang mujmal maknanya. Namun kemujmalan itu bisa jadi nanti dijelaskan oleh lafaz-lafaz yang mubayyin. Jadi begitu teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.